sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenankanlah, nama saya Timbul Sasongko dari SD Negeri 6 Gunung, Kecamatan Gunung, Kabupaten Pacitan. Saya pada kesempatan ini memohon izin untuk menyampaikan praktik baik yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya di kelas 6 tahun ajaran 2024-2025. Upaya pertama yang saya lakukan adalah dengan menciptakan suasana kelas yang penuh kenyamanan dan representatif bagi murid-murid saya. Langkah yang pertama kali saya lakukan adalah menjalin kedekatan dengan para murid saya melalui pembiasaan pagi dengan menyambut mereka sebelum memasuki kelas dengan suasana yang harmonis, dekat, dan bersahabat bagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Bagaimana hari ini? Baik. Tujuan pembelajaran yang mereka capai adalah memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Awal pertama kali murid berada di dalam kelas, semuanya saya libatkan dalam penyusunan kesepakatan kelas. Semua anak menuliskan keinginan yang diharapkan saat nantinya melakukan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan untuk menambahkan komitmen bersama antar murid dan guru selama melakukan proses pembelajaran. Proses pembelajaran sebelum berlangsung, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Tujuan asesmen ini untuk mendapatkan data pemetaan kebutuhan belajar murid. Asesmen diagnostik non-kognitif, saya fokuskan untuk menggali data terkait gaya belajar siswa. Dari hasil asesmen diagnostik non-kognitif ini, didapatkan data ada 4 yang memiliki gaya belajar visual, 4 bergaya belajar auditori, dan 4 bergaya belajar kinestetik. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif difokuskan untuk mendapatkan data terkait tingkat pemahaman awal murid terhadap materi ajar. Dari hasil asesmen diagnostik kognitif yang sudah dilakukan, ada 5 murid yang memiliki tingkat pemahaman utuh, 3 murid pemahaman sebagian, dan 4 murid tidak paham terhadap materi yang saya berikan. Berdasarkan hasil asesmen yang sudah dilakukan tersebut, saya membentuk 3 kelompok pada kelas saya, yaitu 4 siswa bergaya belajar visual, 4 siswa bergaya belajar audi, dan 4 siswa bergaya belajar kinestetik. Mereka nantinya akan berkolaborasi dengan konten ajar yang saya berikan. Anak-anak tadi sudah membentuk kelompok ya, sudah sesuai dengan kelompoknya. Kelompok satunya kelompoknya Naila, kelompok 2 adalah kelompoknya Zafran, dan kelompok 3 adalah kelompoknya Rani. Selanjutnya mereka juga mampu menumbuhkan rasa kebersamaan dan bekerja sama dalam menyelesaikan proyek-proyek di mana akan menjadi tugas di akhir pembelajaran. Konsep kegiatan belajar yang para murid lakukan adalah dengan menggali informasi dari sumber belajar yang diberikan oleh guru terkait pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah SD Negeri 6 sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Beberapa sumber belajar yang digunakan di SD Negeri 6 Gunung antara lain lingkungan sekolah, perpustakaan sekolah, teknologi dan internet, serta guru sebagai narasumber. Mereka akan bekerja secara berkolaborasi untuk menggali informasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Kelompok visual akan mendapatkan sumber belajar berupa gambar-gambar tampilan alat pendeteksi banjir serta cara kerja alat secara visual lengkap dengan level aman, waspada, dan banjir yang diberikan oleh guru. Anak-anak, ini sesuai dengan pembagian kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok visual kelompoknya si Zafran. Kelompok auditori mendapatkan sumber belajar berupa rekaman audio tentang bagaimana alat bekerja dengan baik. Kelompok kinestetik akan diarahkan untuk melakukan aktivitas praktis di mana mereka akan merakit alat pendeteksi banjir sederhana sesuai tugas yang diberikan oleh guru. Anak-anak nanti akan bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sudah Pak Guru berikan tersebut.
Para murid setelah mendapatkan informasi awal terkait upaya mitigasi perubahan iklim yang sudah mereka gali, berikutnya mereka melakukan kegiatan wawancara. Mereka sebelumnya berkumpul dan berdiskusi terlebih dahulu untuk menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam aktivitas wawancara kepada narasumber. Narasumber sudah ditentukan oleh guru. Selanjutnya, mereka akan menemuinya di salah satu sumber belajar yang ada di sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait strategi atau upaya mitigasi saat perubahan iklim yang ada di SD Negeri 6 Gunung dan sekitarnya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Ada apa? Tanya, Pak. Ya, apa? Mitigasi perubahan iklim dan apakah alat-alat sederhana dapat membantu dalam mencegah dampak yang lebih besar? Serangkaian kegiatan wawancara setelah selesai dilakukan, mereka kembali ke dalam kelas, kemudian melanjutkan mengerjakan tugas proyek berdasarkan pemahaman yang mereka temukan saat menggali informasi terkait upaya mitigasi perubahan iklim, salah satunya banjir. Kelompok visual diberikan arahan untuk mengerjakan sebuah karya visual berupa poster atau infografis terkait upaya mitigasi perubahan iklim yang menggambarkan cara kerja alat pendeteksi secara visual. Diagram ini nantinya bisa digunakan untuk presentasi kepada kelas atau dipasang sebagai bahan visual di ruang kelas. Fasilitas berupa laptop disediakan oleh sekolah sebagai alat dalam mengakses Canva for Education. Sedangkan kelompok auditori diberikan arahan untuk mengerjakan sebuah karya audio berupa rekaman sederhana tentang upaya mitigasi perubahan iklim dan cara kerja alat. Kemudian kelompok kinestetik diarahkan untuk merakit prototipe alat secara langsung. Siswa kinestetik akan memanfaatkan botol aqua bekas, memasang alat pengukur dengan kayu, serta menyambungkan rangkaian listrik sederhana untuk lampu indikator. Mereka juga bisa mengatur pengujian alat, di mana mereka akan mengisi air ke dalam wadah botol aqua dan memantau bagaimana alat bereaksi terhadap perubahan ketinggian air. Hasil karya yang sudah mereka buat selanjutnya mereka presentasikan di depan kelas dan kelompok lain memberikan tanggapan ataupun saran. Saya dari kelompoknya Zafran akan menyampaikan hasil poster kami. Saya akan menyampaikan hasil pembuatan alat deteksi banjir kami. Pada saat bersamaan kegiatan tersebut, guru juga melakukan asesmen formatif. Kegiatan selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Kegiatan refleksi pembelajaran ini dilakukan dengan aktivitas tanya jawab. Para murid diberi kesempatan menyampaikan perasaan ataupun pendapatnya terkait proses kegiatan belajar mengajar yang sudah mereka lalui. Sebelum saya akhiri, sebelumnya kita marilah melakukan refleksi pembelajaran terlebih dahulu. Ya, mari anak-anak kita melakukan refleksi pembelajaran. Saya Pak Guru ingin bertanya, setelah kalian tadi melakukan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaanmu dan apa saja kegunaan yang sudah kalian rasakan dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan ini? Ada yang ingin tunjuk jari? Saya, Pak. Ya, silakan Naila, Pak. Senang. Pada bagian akhir pembelajaran, asesmen juga dilakukan dengan memberikan beragam pilihan kepada murid untuk membuat sebuah produk di mana bisa berupa karya poster atau diagram yang menggambarkan cara kerja alat secara visual ataupun juga bisa berupa karya audio serta juga bisa karya lainnya yang mereka senangi. Setelah asesmen tersebut dilakukan, selanjutnya dilakukan pula asesmen diagnostik lanjutan untuk mengetahui minat, gaya belajar maupun berbagai potensi yang ada pada diri murid. Demikian tadi praktik baik yang sudah saya lakukan bersama para murid saya. Saya mohon doa dengan sepenuh harap untuk kami dalam setiap proses dapat melakukan yang terbaik pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.